Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di podcastnya Bawaslu, tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ya, teman-teman, minggu lalu kita episode pertama itu launching podcast ini, dan saat ini saya bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Pasir, Pak Nur Hamid. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Iya, beliau jauh-jauh dari sebelah. Beliau Ketua Bawaslu Kabupaten Pasir periode 2023 sampai 2028 ya, Pak. 28, ya. 28. Sekaligus koordinator divisi SDM organisasi dan diklat ya. Ya. Berarti terkait SDM atau terkait program-program yang nantinya akan dilaksanakan di Bawaslu tahun 2025 ini, Pak. Benar. Tentunya sudah sudah dirancangkan oleh pimpinan atau maupun kesekretariatan ya. Kita ketahui bersama, Pak, bahwa tahun 2024 kemarin kita sibuk dengan tahapan pilkada serentak, ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Ada 2 pemilihan. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan masyarakat, Pak. Iya. Apa yang dilaksanakan oleh ini sebagai wadah juga kita masyarakat, memberitahu masyarakat apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasir khususnya ketika di non tahapan ini, Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan atau paparkan sedikit terkait program kerja yang sudah dirancangkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasir, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Memang pertanyaan itu bukan sifatnya hanya di Pasir, tapi secara nasional kan gitu loh. Apa sih kerjaan Bawaslu betul, Pak. setelah apa? Setelah tahapan pemilu itu kan ini memang tahapan non tahapan pemilu yang paling panjang ini adalah setelah pemilu serentak tahun 2024. Itu paling panjang. Karena kemarin di pemilu 2019 itu paling tidak ada tahapan, tidak sampai 1 tahun. Ya. Sudah masuk ke pemilihan gubernur. Sudah itu. Nah, ini kan agak panjang karena mulai pertengah awal 2025 Ya. sampai nanti kemungkinan kalau undang-undangnya belum berubah, berarti nanti sampai tahun 2027 pertengahan atau akhir itu sudah baru tahapan dimulai. Nah, berarti itu sekitar tahun 2 tahun setengah, Pak. Iya, 2 tahun kita setengah kosong tahapan. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu? Ya. Khususnya Bawaslu Pasir. Nah, tentunya di sisa masa tahapan ini kita kan punya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab harus mempertanggungjawabkan apa yang harus telah kita lakukan kemarin. Pengawasan pemilu, pengawasan pemilihan bupati harus kita pertanggungjawabkan. Dari segi penganggaran kita pertanggungjawabkan. Sekarang inilah waktunya kita mempertanggungjawabkan. Dari segi kinerja pengawasan kita pertanggungjawabkan. Nah, syukur alhamdulillah di Bawaslu Pasir, khususnya di Kabupaten Pasir tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi pemenang dalam pilkada 2024 langsung dilantik tahun bulan Februari kemarin ya, 2025. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang salah satunya kita tanggung jawab kita salah satunya ada suara bukti kita bertanggung jawab itu. Salah satunya kita juga ikut monefnya Komisi Informasi. Itu salah satu bukti bahwa kita apa yang pernah kita lakukan setahun sebelumnya. Apa yang dilakukan? Itu buktinya di ini monefnya Bawaslu dan monefnya Bawaslu Komisi Informasi. Itu kan. Ini sudah masuk sekarang ini sudah masuk tahapan penilaian. Dan mungkin masih ada waktu sanggah terhadap poin-poin penilaian yang masih mungkin nggak ada nilainya seperti itu. Maaf, jadi, saya potong, Pak. Ya. Berarti kita saat ini mengumpulkan berkas hasil kinerja kita
ini sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai. Sudah terkait pertanggungjawaban sudah selesai. Gitu ya. Kita tinggal nanti apakah di Kalimantan Timur khususnya apalah Bawaslu Kabupaten Pasir kena sampel apa itu namanya pemeriksaan atau tidak kan gitu. Tapi yang penting kita persiapkan itu. Oh berarti itu di sekretariat ya? Di sekretariat Bawaslu keuangan. ya. Berarti teman-teman keuangan ini dibantu kalau misalkan ada kekurangan data dibantu oleh teman-teman di divisi ya untuk menyiapkan atau melengkapi laporan itu. Tadi saya yang sedikit menarik Pak terkait apa namanya itu hasil kinerja atau berkas kerja pengawasan kita yang ke KI dan Monef Bawaslu RI itu maksudnya? Itu terkait keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ya, informasi yang dilakukan oleh Bawaslu, pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu kan selama 1 tahun yang lalu bagaimana? Walaupun sudah di Bawaslu sudah ada namanya pojok pengawasan, di mana itu harus lebih disosialisasikan lagi bahwa masyarakat silahkan kalau mau diskusi terkait kepemiluan silahkan ke Bawaslu. Ada namanya pojok pengawasan. Ada pojok pengawasan. Nah, termasuk kopi ini. Ngopi ini kan untuk mendukung adanya pojok pengawasan. Oh iya. Itu termasuk kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Kita juga selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja 1 minggu, 1 bulan kita apa yang sudah kita harus kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Oh iya siap. Itu. Ya, berarti intinya ketika masyarakat ingin berdiskusi, kalau di Bawaslu itu ada namanya pojok pengawasan, terus kemudian tempat ngopi ini juga. Ya. Oke Pak, tadi kan kita berbicara tentang hasil kerja ya, hasil kerja yang sebelumnya yang kita lakukan ada peng-SPJ-an lah, pertanggungjawaban itu secara administrasi, terus kemudian ini saya mau ulik tadi kan di awalnya itu tahapan habis di tahun 2024, sampai pertengahan tahun 2025 kita tutup sudah tentang tahapan segala macam. Nah, ini ngapain nih nanti Pak? Apakah Bawaslu Kabupaten Pasir ini mempunyai program kerja yang di luar tahapan atau ada kontennya itu main Juma? Main Juma terus main game atau TikTokan, menjadi kaum berbahan, TikTokan atau nonton drakor. Tentunya nggak demikian. Gitu loh. Banyak yang harus dilakukan oleh Bawaslu, termasuk sekarang ini karena kan kita masuk di tahapan non tahapan ini masuk juga adanya program efisiensi di pemerintah pusat. Betul. Nah, itu kan itu berarti menjadi sebuah tantangan kita. Tantangan. Berarti kan kita dalam melakukan kegiatan ada 2 hal. Kalau toh nanti ada anggaran, berarti kan kegiatan yang beranggaran dan kegiatan yang tidak beranggaran. Gitu loh. Nah, itu kan yang tidak beranggaran, kita ngomongin yang tidak beranggaran dulu. Karena kan memang kita di efisiensi kan gitu loh. Karena cuman kalau ada tahapan pasti ada anggaran, kalau udah ada Nah, kalau non tahapan ini kan pasti non anggaran berarti ya. Non anggaran. Berarti menguras kreativitas kita untuk memperlihatkan bahwa kita eksis. Jadi termasuk kita podcast ini salah satu kegiatan non anggaran. Kita sosialisasi melalui media sosial terhadap pada masyarakat luas terkait apa sih Bawaslu ini. Ya, selama ini kan untuk mengenal Bawaslu orang-orang masih banyak yang bilang Banwaslu. Nah, itu loh. Itu sudah episode lalu kita bahas. Banwaslu. Nah, padahal Bawaslu kan gitu loh. Itu masih ada orang berbilang di situ, sehingga sosialisasi terkait lembagaan apa sih Bawaslu, tugas Bawaslu apa, tugas penyelenggara pemilu, siapa penyelenggara pemilu siapa. Nah, itu kita sosialisasikan kepada khususnya pemilih pemula. Betul. Pemilih pemula termasuk anak SMA. Karena kalau pemilih pemula anak SMA walaupun sekarang kelas 1, tetapi nanti tahun 2029 dia sudah jadi pemilih. Oh iya. Dimungkinkan dia sudah jadi pemilih. Tahun ini 14, 2029 sekitar 17 lebih ya. 17 ya, lebih kan sudah mempunyai hak pilih. Gitu. Jadi kan pesertanya bisa mulai anak SMA. Kalau kuliah jelas masuk sudah. Jadi
kita sosialisasi ke perguruan tinggi. Di Pasir kan ada beberapa perguruan tinggi, banyak juga kami kita di di SMA, kita kan bisa ke sosialisasi terkait kelembagaan dan lembaga Bawaslu, apa tugasnya terkait kepemiluan, terkait demokrasi, gitu. Kita sampaikan ke situ, gitu. Jadi itu. Berarti anunya itu Pak, apa namanya itu, kayak kita minta kelas, ya, gitu. Iya, minta kelas. Paling tidak kan kita minta 1 jam menyampaikan terkait kepemiluan, apa itu pemilu, apa itu demokrasi, apa itu penyelenggara, khususnya apa itu Bawaslu, apa tugas Bawaslu, yang kita selalu dalam tahapan kita menginginkan pengawasan partisipatif. Nah, partisipatif termasuk pemilih pemula, teman-teman mahasiswa, itu kan kita menginginkan dalam pengawasan kita ingin merekrut mereka. Dalam artian memang pengawasan partisipatif itu tidak tidak ada anggarannya memang kan gitu loh. Kita menuntut menginginkan adanya partisipasi. Nah, itu makanya kan bentuknya kan partisipatif. Gitu. Jadi salah satunya itu terkait itu. Terus kita sosialisasi kelembagaan itu juga bisa juga dengan tanpa anggaran juga bisa. Nah, yang terkait anggaran nanti kita juga akan melakukan di tanggal 16 September. Nanti kita akan mengadakan sosialisasi kelembagaan bersama dengan mitra Bawaslu. Mitra Bawaslu adalah salah satunya adalah Komisi 2 DPR RI. Itu nanti sebagai narasumber dari Komisi 2 DPR RI, dari unsur pihak ketiga mungkin dari pemantau kah, dari unsur Bawaslu RI nanti jadi narasumber. Kegiatan rencana nanti di Siturengas tanggal 16 September. Siap. Itu. Jadi kita mempersiapkan itu dan launching kegiatan itu ada di provinsi. Jadi akan dilakukan nanti tanggal 25 kalau nggak salah. Hari Senin bulan ini. Iya, Agustus. Iya, itu nanti kegiatan launching sosialisasi kelembagaan dilakukan situ. Itu kan salah satu sosialisasi yang beranggaran. Saya mau ngejar yang non anggaran aja, Pak. Iya. Karena kalau yang ada anggaran itu sudah sering kita lakukan gitu kan. Kita mengundang teman-teman, terus kemudian itu udah jelas sekali program kerja yang ada bahasanya di rancangan anggaran belanja lah gitu kan. Ini yang non anggaran Pak di tahun 2025. Ini salah satu podcast terus kemudian kita minta kelas ke sekolah atau ke perguruan tinggi yang nantinya kan sosialisasi kelembagaan, terus kemudian terkait pengawasan partisipatif. Langkahnya Pak, saya mau tahu langkahnya untuk menarik minat si peserta nih gitu kan. Selama ini kan kita sosialisasi, tetapi tingkat partisipatifnya mungkin belum kelihatan gitu kan, kelihatan. Yang nantinya suatu saat akan pasti kelihatan. Gitu. Langkah strateginya Pak untuk narik nih, biar tertarik. Gitu. Ya memang kalau kalau untuk kesadaran itu perlu proses yang agak panjang. Kalau kesadaran, kalau mau instan ya semua pakai uang, itu instan. Nah itu kan mie instan itu mie instan gitu. Jadi itu kalau pakai uang itu kan instan. Nah kalau kan perlu proses. Nah yang pertama kan ya kita harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, koordinasi dengan pemangku kepentingan yang kalau untuk masyarakat itu ya tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, paling tidak kan kayak gitu, yang koordinasi untuk agar kita dapat punya waktu, punya panggung lah untuk menyampaikan sosialisasi yang kita inginkan. Target kita sosialisasi ini masyarakat umum maksudnya masyarakat umum di atas
atau pemilih pemula gitu? Khususnya itu pemilih Tahun ini? pemula. Oh berarti tahun Ya, ini kita target tahun pemula. Yang 2025 ini pemula. Heeh. Walaupun nanti di 2006 pemula tetap iya, Iya, tetapi nanti lebih jangkauannya lebih luas. lebih luas lagi. Lebih luas, jadi nanti kita bisa bisa koordinasikan kepada kepala desa misalnya seperti itu. Misalnya Karang Taruna nanti kita masuk ke situ, pas karena nggak ada tahapan, tetapi kita menginginkan untuk sosialisasi, kita koordinasinya seperti itu. Nanti kita koordinasi sama kepala desa, kapan mereka ada rapat, ada pertemuan, kita masuk di situ. Bukan kita yang mengadakan rapat, enggak, tapi kita masuk ke rapat-rapat, misalnya rapat musterbang kita masuklah ke situ. Karena kalau kita yang mengundang misalnya, kita membuat forum, itu kan agak repot, Pak. agak repot. Karena apa? Harus ada biaya. Iya. Nah, maksudnya repot di situ. Repot di situnya. Gitu loh. Nah, kalau biar kita nebeng. Iya. Kita nebeng terhadap acaranya orang. Nah, makanya kita koordinasi kepada misalnya kepala sekolah, SMA, terus keperguruan tinggi. Kita ngikutin di situ aja. Mungkin ini salah satu universitas sedang melakukan KKN. Mungkin kayak gitu kan? Oh iya, nah, betul. Kita memberi masukan kepada memberi pembekalan kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin satu dua program yang mereka sampaikan, termasuk terkait pemahaman terkait demokrasi, kepemiluan, penyelenggara pemilu. Itu suatu ide bagus karena kan nanti langsung menyentuh ke masyarakat. Mereka KKN paling tidak sekarang berapa, 1 bulan atau berapa? Kalau KKN? Kalau yang saya tahu sebulan. Ini kebetulan nih teman-teman yang lagi KKN, iya, bisa hubungi kami. Bisa koordinasi dengan kami. Kerjasama. Mungkin kalau ada ada kegiatan di sana bisa minta kami untuk memberikan materi kepemiluan, gitu loh. Diskusi terkait kepemiluan. Jadi bahasanya kemarin saya dengar di podcast pertama, kalau ada masalah ke Bawaslu, itu harus diluruskan permasalahan terkait pemilu, gitu loh, ke Bawaslu. Nanti ada orang utang piutang nah itu permasalahan pemilu. khusus permasalahan pemilu. Nah itu kenapa yang tidak kalah pentingnya di masa non tahapan ini kita adalah peningkatan kapasitas intern lembaga Bawaslu. Oh iya, Pak. Kita meningkatkan kapasitas kan kita. Karena apa? Pemilu 2024 itu adalah pemilu serentak. Ya. Atas amanah keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana pemilu itu harus serentak dalam 1 tahun. Pemilu presiden dan pemilu kepala daerah. Iya, betul. Itu legislatif, eksekutif, eksekutif sama kepala daerah harus serentak di 2024, dan itu sudah dilaksanakan. Ya. Dan sekarang ada keputusan lagi Mahkamah Konstitusi di mana pemilu itu dibagi 2. Oh iya. Ya, pemilu nasional, pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya. Nah, itu kan tantangan. Mereka kemarin yang sudah memahami terkait pemilu seperti tahun pemilunya 2024 kan harus mempelajari juga nantinya. Ya. Apakah pemilu 2009 itu masih sama dengan 2024? Apakah sudah berubah? Berbeda ya. Berbeda. Tentunya situasinya juga tidak sama, tidak ya? sama. 2024 sama 2029. Sama terkait peningkatan kapasitas harus mempersiapkan. Karena kan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga disampaikan terkait penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada disamakan. Itu kan agak repot karena kan kalau pemilu penanganan pelanggaran itu kan 14 hari. Ya, 14 hari. Kalau pilkada maksimal 5 hari. Oh, 5 hari. Nah, coba itu. Enggak, 3 plus 2 berarti maksimal 5. 5 hari. 5 hari. Itu jadi itu harus disiapkan konsepnya. Betul itu, Pak. Nah, dan dalam draftnya itu kan nama Bawaslu akan dirubah juga. Kalau itu disetujui, ya. apa namanya itu?
Badilu, Pak. Badilu kah Itu apa gitu loh. naskah rancangan undang-undang ya. Nah, itu di naskah rancangan undang-undang ada Iya. seperti itu. Nah, itu kan harus dipersiapkan matang-matang. Itu terkait kesiapan Bawaslu sendiri, satu itu. Yang kedua, pemetaan rawan yang selama ini menjadi gunjingan masyarakat. Apa rawannya itu? Apa? Money politik. Money politik. Nah, itu sih kita bagaimana kita menyadarkan masyarakat terkait bahayanya money politik. Itu yang agak sulit. Agak sulit memang. Karena yang kita hasil pengawasan, hasil penilaian kita selama ini, orang yang telah memelihara memelihara masyarakat lama pun akan kalah oleh serangan fajar yang baru kan gitu loh. Itu realita gitu loh. Nah, jadi kan perlu penyadaran terhadap masyarakat. Nah, itu agak sulit itu bahwa mungkin 500.000 satu suara misalnya. Iya. Gitu. Itu tidak sebanding dengan kalau memilih pemimpin yang salah. Ya, ya. Yang dia hanya mengambil sumber daya materinya di daerahnya itu untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi. Itu kan tidak sebanding dan dia tidak maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Iya. Berarti itu goalsnya dari sosialisasi itu memberikan penyadaran minimal ya pemilih pemula. Ya. Karena di tahun 2024 pun pemilih pemula itu tinggi sekali ya. Kalau nggak salah secara nasional itu 60%, ya, 60% lebih. Pemilu, ya. Pemilih pemula, 40%-nya yang kesananya. Ya. Ya teman-teman, itu tadi sedikit berbicara tentang program kerjanya Bawaslu. Silakan diminum, Pak. Ya, makasih. Nah, ini tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Nah, ini kan harusnya ada kopi. Itu salah satu sedikit menceritakan tentang program kerja Bawaslu Kabupaten Pasir di tahun 2025 ini yang tentunya banyak sekali. Oh iya, selain peningkatan kapasitas, sosialisasi, kelembagaan kepada pihak-pihak, kita juga masih punya tugas dalam undang-undang. Kita mengawasi proses di tahapan pemilu dan di luar tahapan pemilu. Tahapan pemilu. Jadi ada pemutakhiran berkelanjutan. Ya, kita harus mengawasi itu juga. Itu nanti secara detail ini di podcast berikutnya kayaknya. Di podcast berikutnya. Pak Fauzan ini yang menyampaikan ini. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, karena sudah pleno sekali ya. Yang di tahun setelah triwulan kedua nanti tinggal sekali lagi dalam tahun ini. Ya, triwulan berarti di akhir tahun. Akhir tahun itu. September. Ya. Nah, kita juga Bawaslu coba nanti ke depan mengambil sampel terkait apakah kemarin yang di DPTB misalnya apakah yang memang misalnya masuk lagi ke DPT atau enggak kan gitu loh. Yeah. Yang berkelanjutan itu nanti kan kita ambil sampel karena memang diakui atau tidak diakui secara data real kita nggak dapat data dari KPU. Nah, kita mengambil data dari pemilu kemarin. Dari hasil pleno terakhir kan, misalnya di PTB berapa, di TPS berapa, itu apakah misalnya di lapas misalnya kan, apakah dia masih masuk lagi padahal dia sudah keluar dari lapas. Nah itu kan contoh-contohnya itu harus kita ngambil sampel, apakah itu kita memastikan itu. Jadi kita turun ke lapangan, Pak. Ya, enggak apa-apa kan, belum ada anggaran. Iya. Ya kan gitu loh. Turun ke lapangan untuk memastikan pengambilan sampel bahwa misalkan ada pemilih pemula atau pemilih pindahan itu sudah masuk ke dalam DPT berkelanjutan di Kabupaten Pasir ini. Ya itu salah satu kerja pengawasan, Pak ya. Ya, kerja itu kan salah satu kerja kita mengawasi penyelenggara pemilu yang lain gitu. Nah, dalam artian ini kita memastikan kerja KPU kan gitu loh terkait DPT perlanjutan.
gitu. Oh berarti bisa kita nanti Pak Manajer hubungi KPU untuk sosialisasi Ya, di bisa, sini. nanti Ya. bisa. Nanti tim kami akan teman-teman. menghubunginya. Ya, bagaimana prosesnya? Nanti Iya. kan lebih bagus. Tentunya kalau misalkan siapa tahu ada masyarakat yang belum tahu, terus kemudian jangan sampai di akhir, biasanya itu kan menjadi sebuah permasalahan di hari H, Pak. Iya, di hari H, Iya. orang yang tidak masuk DPT, dia baru protes. Loh, Iya. saya nggak ada undangan, nggak ada masuk di DPT. Nah, padahal tiap tahapan, ini non tahapan aja, Bawaslu buat posko. Kan ada posko. Ya, Posko ada posko pengaduan. Nah, makanya kita juga sosialisasi ke masyarakat, silakan buka linknya KPU terkait DPT online. DPT online. Apakah dia sudah masuk di DPT atau belum? Ya. Nah, itu kalau belum bisa lihat Bawaslu, bisa langsung ke KPU. Oh, Gitu loh. Berarti Nah, kalau cukup sekali ya ke Bawaslu, nanti kita yang ngawal. Apakah untuk memastikan seseorang itu, pelapor itu bisa masuk ke daftar pemilih kan gitu loh. baik, tadi beberapa pemaparan tentang program kerja Bawaslu, Pak ya, Iya. di tahun 2025, dan yang nantinya ada bocoran sedikit juga tadi program kerja Bawaslu yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2026. Apa yang disampaikan terakhir, Pak? Ada untuk masyarakat ataupun semuanya? Program kerja Bawaslu salah satunya adalah sosialisasi. Nah, kinerjanya salah satunya juga bisa dilihat di media sosialnya Bawaslu. Oh iya. Ya, gitu kan. Ah. Apa yang dilakukan Bawaslu? Tentunya kalau kita pasif tidak akan punya bahan Ya, betul. kita untuk menyampaikan di media sosial. Itu silakan pantengi Bawaslu, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di Facebook. Nah, itu apa yang dilakukan bisa dilihat di situ. Dan Makasih. di YouTube, Pak. terakhir. Nah, di YouTube ada juga. Bisa ditonton Nah, di sini. ada juga sekarang, karena sekarang Bawaslu RI ada program juga, Apa itu, Pak? namanya Jumat Sehati. Oh, nanti Pak dilanjut. Nah, nanti ada. Walaupun kita sudah melakukan juga. Oh, sudah melakukan. Kita kan tiap Jumat sudah bersih-bersih sama senam. Oh, itu adalah itu salah satu program kerja yang Bawaslu ini di non tahapan ini. Di non tahapan itu ya, program Padahal kita sudah melakukan kan itu. sudah melakukan. Oh, Sebelum iya. ada surat edaran kita sudah melakukan. Ya, saya baru dengar itu, Pak. Program Iya. Bawaslu RI yang tadi apa? Bawaslu Bawaslu Jumat apa? Jumat Sehati. Jumat Sehati. Iya. Tapi sebelumnya kita sudah Itu sudah melakukan. Oh, Nah, iya. Berarti Jadi kita tinggal melanjutkan. Oh, Ini tinggal deh, melanjutkan. aja. Itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua Iya. sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya gitu kan terkait program kerja Bawaslu di tahun 2025 ini. Nantinya akan berkolaborasi dengan elemen masyarakat ataupun instansi. Baik itu secara instansi pemerintahan ataupun pendidikan negeri ataupun swasta ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Kita nantikan lagi di episode selanjutnya. Tentunya banyak sekali kejutan-kejutan yang hari ini episode ini tidak ada Yanto, tidak ada yang dipanggil gitu kan. Kalau ada dipanggil biasanya kalau kemarin ada, Pak. Jadi kalau kita butuh Yanto ada datang gitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi.